Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Pesan dari hati Bapa pagi hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-10. Hari ini hari yang luar biasa. Ini saya sedang ada di Kota Baru. Dan ini di belakang saya, ini Sekolah Cahaya Bangsa. Salah satu sekolah terbaik yang ada di Kota Baru di Padalarang ini. Di sini anak saya Lemuel dia mengajar. Ya, dia jadi guru dosen art di Sekolah Cahaya Bangsa ini. Keren sekali pagi hari ini. Anugerah Tuhan luar biasa. Matahari yang bersinar memberitahu kepada kita bahwa Tuhan ada. Janjinya itu ya dan amin bagi saudara dan saya. Nah, lihat Mazmur Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-1. Judulnya perikop ini adalah Gembala yang baik. Tuhan itu gembala yang baik. Kalau ada gembala yang baik, berarti ada gembala yang jahat atau gembala yang tidak baik. Nah, seperti apa cirinya gembala yang jahat atau gembala yang tidak baik ini? Coba lihat ayat yang ke-1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Nah, ini cirinya. Gembala yang jahat, dia masuk tidak melalui pintu. Pintu gambaran tentang akses. Kalau ada tetangga masuk ke dalam rumah saudara tidak melalui pintu, masuk lewat pintu belakang saja itu sudah tidak sopan. Tahu-tahu sudah ada di halaman rumah saudara aja, tetangga saudara, tanpa ngomong, itu sudah pasti dicurigai. Kalau di luar sana, di Amerika, masuk pekarangan orang lain tanpa izin, tanpa ngomong, itu langsung akan kena tuduhan bahwa dia punya maksud jahat, atau dia maling, atau dia pencuri, bahkan perampok. Yang dikatakan di sini, jadi siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Nah, apalagi manjat tembok, pasti diteriaki maling. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi, ini gambaran tentang iblis. Iblis yang masuk ke dalam kandang domba. Tidak permisi dulu. Itulah sifat daripada perampok dan pencuri. Kalau perampok pencuri, dia mau merampok rumah saudara, mau mencuri dari saudara, dia tidak akan mungkin ketuk rumah saudara dan minta izin dulu. Ya, pasti dia akan masuk lewat tembok, atau dia bobol tembok, atau lompat lewat pintu belakang. Dia cari saat-saat lengah saudara. Itulah sifat dari pencuri dan sifat dari perampok. Ya, sifatnya seperti itu. Nah, itulah setan, seperti itu. Karena itu kita harus selalu berjaga-jaga. Ya, karena itu kita harus selalu waspada hari-hari ini. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia gembala yang jahat. Setan juga ingin jadi gembala, tapi di gembala yang jahat. Lihat yang kedua. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Siapa itu? Yesus. Dia masuk melalui pintu karena dia adalah gembala domba itu. Ya. Katakan berikutnya. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Bayangkan, gembala yang baik kenal nama domba-dombanya. Dia menuntun domba-dombanya, menuntunnya keluar. Ya, dan menuntunnya keluar. Ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ini gembala yang baik berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikutinya. Domba yang baik mengikutinya dari belakang, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing
tidak mereka kenal. Dari sekian banyak kelemahan-kelemahan dari domba, ada satu kekuatan dari domba. Nah, kekuatan dari domba itu adalah ini. Ketajaman kepekaannya dia untuk mengenali suara gembala. Mengenali vokal suara dari gembalanya. Serigala juga sama. Ya, serigala juga punya ketajaman dalam mendengarkan suara. Ya, bedanya adalah ini. Kalau serigala dari jauh dia sudah bisa tajam mendengar bahwa ada mangsa nih yang harus dia buru. Nah, bedanya dengan domba adalah ini. Domba punya ketajaman mendengarkan suara, mengenali suara. Bukan cuma mendengarkan suara, tapi mengenali suara. Nah, ini kekuatan dari seekor domba, yaitu bisa mengenali suara, mendengarkan suara dengan jelas. Sehingga dikatakan suara orang asing tidak akan mereka ikuti. Jadi domba ini, kunci keberhasilannya domba ini adalah dengan dia terus mendengarkan dan mengenali suara gembalanya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, inilah kunci kehidupan. Kalau kita ingin berhasil dalam hidup ini, kuncinya ada pada kata ini. Kita harus belajar punya telinga untuk mendengarkan. Mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Mendengarkan arahan, mendengarkan tuntunannya, mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya dia setiap hari dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting sekali, dan ini kekuatan dari seekor domba. Hari ini Tuhan tetap memanggil kita sebagai domba untuk mengikut dia, mengikuti arahan dan tuntunannya. Tapi pertanyaan selalu adalah ini, bagaimana saudara mengikuti seseorang yang saudara tidak bisa lihat? Waktu itu murid-murid mudah, karena mereka bisa melihat Yesus dengan mata mereka. Mereka bisa lihat Yesus, sentuh Yesus secara jasmani. Tapi hari ini, saudara dan saya tidak bisa lihat Yesus dengan mata jasmani saudara. Nah, bagaimana cara saudara tetap bisa mengikuti dia dan ada di mana dia berada? Karena kunci sukses kehidupan ada pada kata mendengarkan suara gembala. Dan mentaati suara gembala, mengikuti arahan dari gembala. Ini kunci sukses kehidupan. Nah, bagaimana saudara bisa mengikuti gembala saudara walaupun saudara tidak bisa lihat wajahnya dengan mata jasmani saudara? Maka kuncinya ada pada kata ini, mendengarkan suaranya. Dan itulah kekuatan daripada domba. Domba punya kemampuan bukan hanya mendengarkan suara gembala, tapi domba punya kemampuan untuk mengenali suara gembala. Dan dia tahu, kalau ini bukan suara gembalanya, kalau ini bukan suara Tuhan, ini suara si iblis, suara orang asing, domba dia bisa mengenali suara gembalanya dengan baik, dengan tajam dan jelas. Inilah kekuatan dari seekor domba. Hari-hari ini Tuhan ingin latih kita sebagai domba untuk terus mendengarkan suaranya, dan mengenali suaranya dan mentaati suaranya. Karena inilah kunci yang akan membawa kita ke rumput hijau dan ke air yang tenang. Tuhan Yesus memberkati saudara.